kebahagiaan dan sukacita. Amin. Hari ini kita akan beribadah yang akan dipimpin oleh Inang Pendeta Ruth Nababan. Tema yang akan beliau bicarakan terambil dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Ayat ini menegaskan bahwa kualitas pekerjaan kita adalah wujud pelayanan langsung kepada Allah. Ibadah bukanlah sebatas ritual di gereja, melainkan seluruh hidup kita yang dipersembahkan bagi Tuhan setiap hari. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Memakai mulut bibir Inang Pendeta ini menjadi alat Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan bagi kita semua. Sebelumnya kita mau serahkan hati kita, fokus kita, jiwa dan pikiran kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersaat teduh sejenak. Bapa kami yang maha kasih, Bapa yang maha besar, Bapa yang maha mulia di tempat maha kudus, Bapa yang kami agungkan dan tinggikan di setiap nafas kehidupan kami, Bapa yang sungguh membuat kami terpesona, Bapa yang membuat kami terheran-heran dan bersuka cita. Bapa, terima kasih untuk hidup dan kehidupan yang Tuhan terus pelihara. Terima kasih untuk sukacita dan kebahagiaan yang boleh kami nikmati. Baik suka dan duka yang kami jalani Tuhan, kami percaya itu untuk mengajar kami menjadi pribadi yang luar biasa. Malam ini Bapa, Engkau mengizinkan kami berkumpul yang sehati, sepikiran, sejiwa, mau sama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan, mau menyerahkan syukur kami bagi Tuhan, mau mengagungkan nama Tuhan yang besar. Biarlah Tuhan Engkau memateraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Tuhan yang menutup bungkus tempat ini, Tuhan yang memimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti. Dan Tuhan juga yang memberkati seluruh alat yang kami pakai, sehingga Tuhan ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Dan hanya nama Tuhan yang kami tinggikan. Dan kami bersyukur untuk pendeta yang Tuhan pilih dan panggil, Inang Pendeta Ruth. Pakai dia, berkati mulut, bibir, hati, pikirannya Tuhan. Beri hikmat, beri kepandaian, beri kepintaran, agar apa yang keluar dari mulut bibirnya itu juga isi hati Tuhan dan termaterai dalam hati kami. Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang masih rindu mau bergabung bersama dengan kami. Tuhan, iring langkahnya, percepat langkah mereka, hadirkan mereka dengan sukacita di tempat ini. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Bapa, agar kami layak menyebut-Mu Bapa dan disebut anak. Kami akan mulai ibadah kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Ku buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya kau beri
ku tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ingin mengenalmu dan ku Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. tiada kasih sepertimu. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami mau menjadi pelayanmu, menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Mari kita semua bekerja karena Tuhan dan atas karunia Tuhan ya. Kerja buat Tuhan selalu manisnya, biar pikul salib selalu manisnya. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manisnya. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisnya. Kita undang semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Ayo cepat kita berdiri. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Dan ube memuji Tuhan. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Untuk semua jemaat yang dikasihi Tuhan, yang berada di studio 1 GNP Laos and Resto, marilah kita selalu bekerja, melakukan sesuatu hal yang positif untuk orang lain, saling mengasihi atas karunia Tuhan dan izin Tuhan ya. Boleh kita bernyanyi bersama, memuji nama Tuhan dan bekerja untuk Tuhan ya. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri Tuhan saudara. Sekali lagi ya, selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan,
sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan, dipanggil Tuhan. Selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis, ikut 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 Tuhan selalu manis. Ikut Tuhan selalu manis. Ikut Tuhan selalu manis. Terima kasih. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, semuanya mari kita bernyanyi memuji Tuhan semuanya saudara. Jangan lelah menjaga nama Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Mari kita nyanyi semuanya, yuk. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ayo sekali lagi kita say. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang,
Jemaat silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat penyembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Mari bersama-sama jemaat. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-sama jemaat kita memuji Bersama-Mu Tuhan, ku lewati semua. kasih-Mu Bapa melimpah bagi kami setiap hari. Engkau yang menuntun bimbing kami selalu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur selalu bagi Bapa. Bersamaku di setiap musim hidupku.
Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, marilah kita satukan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Horas. Iya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir dalam ruang virtual melalui live kita di TikTok dan di YouTube. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini dengan tema berkarya adalah ibadah. Bekerja berkarya adalah ibadah. Firman Tuhan terambil dari kitab Kolose, surat Paulus kepada jemaat Kolose atau kitab Kolose, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-24. Kolose 3 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada satu kisah tentang 3 orang tukang batu yang suatu kali mereka sedang membangun sebuah gereja atau katedral, ya. Tukang batu pertama, tukang batu kedua, dan tukang batu ketiga. Lalu kemudian adalah seseorang yang bertanya kepada mereka bertiga, apa yang sedang kamu lakukan? Pertanyaannya sama. Tukang batu pertama menjawab, apa kamu tidak punya mata? Saya ini sedang menyusun batu bata, katanya. Ya, nah, lalu kemudian tukang batu yang kedua bilang, saya sedang membuat sebuah tembok. Ya, itu jawaban yang kedua. Lalu kemudian tukang batu yang ketiga berkata, kamu tahu, saya sedang membangun sebuah tempat yang megah, di mana orang-orang akan memuji Tuhan di dalam bangunan ini. Saudara, pertanyaannya sama, tetapi jawabannya berbeda-beda. Saya nggak tahu kita ini seperti tukang batu pertama, kedua, atau ketiga, kan gitu. Karena apa? Karena tukang batu pertama adalah orang yang sangat realistis. Dia berfokus pada apa yang dia kerjakan, menyusun batu bata. That's right. Memang betul mereka sedang menyusun batu bata. Lalu kemudian tukang batu yang kedua, mereka adalah orang yang pragmatis, artinya berorientasi pada hasil. Menyusun batu bata ini hasilnya apa? Oh, hasilnya adalah sebuah tembok. Nah itu, ya. Jadi kalau ditanya, kamu sedang apa? Sedang cari nafkah, katanya. Cari hasil. Hasilnya apa? Hasilnya adalah nafkah, uang, upah, gaji, apapun itu namanya. Tapi tukang batu ketiga adalah tukang batu yang kita sebut dengan orang-orang yang idealis. Mereka bisa menggambarkan jauh lebih besar daripada gambaran orang-orang yang ada kebanyakan. Nah, itu orang idealis, ya. Kita lihat apa bedanya. Beda yang pertama, tukang batu yang pertama, kalau saudara menjadi tukang batu yang pertama, apa yang dia dapatkan? Orang realistis itu seringkali mentok pada apa? Lelah, capek. Bekerja mereka dapat capeknya doang, dapat lelahnya doang. Karena apa? Karena yang mereka lihat cuma pekerjaan yang menumpuk, cuma karya yang terbengkalai, cuma talenta yang kurang diasah, dan hal-hal yang membuat mereka sering kali menjadi patah semangat. Capek kali aku numpuk batu bata, satu hari ini cuma numpuk batu bata aja kerjaku, kan gitu, ya. Nah, jadi ini orang yang pertama. Orang yang pertama ini sering mengeluh 7P katanya, ya. Saudara-saudara tahu 7P apa?
Pergi pagi, pulang petang, pinggang pegal, penghasilan pas-pasan. Nah inilah ya orang yang pertama ini ya. Ngeluh terus kerjanya ya. Ngeluh terus kerjanya. Karena apa? Karena mereka hanya melihat realitas yang membosankan itu. Kesibukan yang membosankan itu. Latihan, nggak tahu kapan pentasnya. Ya, bekerja, nggak tahu kapan goalnya. Nah, lalu kemudian tukang batu yang kedua ini juga adalah orang yang beda-beda tipis. Cuma gini, kalau yang pertama udah stres lihat pekerjaannya, yang kedua stres lihat hasilnya. Ya, udah capek latihan, capek gembar-gembor. Misalnya kita mau adain konser, kita mau adain pertunjukan dan segala macam. Rupanya yang datang cuma sedikit, antusiasmenya kecil. Begitu lihat hasilnya dia kecewa. Ih, gajiku nggak naik-naik deh bah katanya. Ya, kayaknya aku sudah melakukan segala sesuatu buat perusahaan, tapi perusahaan nggak pernah ngelihat pekerjaan aku. Nah ini, ya stresnya kalau yang pertama stresnya begitu lihat kerja, yang kedua stresnya begitu terima gaji. Ah, stres dia. Ya, gajinya nggak naik-naik, ya, gajinya kecil banget dibandingkan dengan tuntutan bosnya misalnya, ya. Nah, inilah yang dikatakan saudara-saudara bahwa suka tidak suka, mau tidak mau, kalau kita bekerja, kita berkarya, seringkali kita stres mentok di situ, lalap stres alami pekerjaan, ya. Udah workaholic dia, dari pagi sampai pagi kerjaan terus yang dipegang. Tapi nasibnya nggak berubah-berubah, nah ini. Ya, tapi hasilnya tidak datang-datang ini. Ya, kita stres karena apa? Karena kita berfokus pada pekerjaan itu. Dan oleh sebab itu firman Tuhan mau bilang bahwa ketika kamu berkarya, ketika kamu bekerja, jangan mau stres oleh pekerjaan. Amin. Iya, jangan. Ya, oleh sebab itu bukan kita harus mengubah pekerjaan kita, tidak. Tetapi mari malam hari ini kita lihat cara pandang kita terhadap karya, terhadap pekerjaan itu. Itu cara pandangnya, mindsetnya yang harus diubah, ya. Gimana caranya supaya kita nggak stres? Di kekristenan itu sebenarnya ngajarin kita supaya kita tuh hidup no stress. Karena apa? Karena semua perkara sudah ditanggung dalam Kristus. Amin. Ya. Tuhan Yesus sudah bayar lunas di kayu salib. Makanya kita sebagai orang Kristen itu kita menikmati karya keselamatan itu. Jangan mau distreskan oleh dunia ini. Bagaimana caranya supaya tidak stres kan gitu. Ya. Rasul Paulus mengingatkan. Kalau dalam Kolose 3 itu perikopnya diberi judul oleh LAI hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ayat 18 tentang istri harus tunduk pada suami. Ayat 19 tentang suami yang harus mengasihi istri. Ayat 20 tentang anak-anak yang harus taat pada orang tua. Ayat 21 tentang orang tua yang harus mengerti hati anak-anak. Tapi ayat 22 dia bicara tentang hamba dan tuan. Karena apa? Karena memang waktu itu di satu rumah bukan hanya anggota suami, istri, orang tua, anak, tapi selalu ada pekerja, ada hamba yang bekerja di situ. Karena itu hamba itu Paulus masukkan dalam kategori orang anggota rumah tangga itu. Ya. Jadi buat saudara-saudara yang punya orang bekerja di rumah, punya supir, punya ART, perlakukan mereka sebagai anggota keluarga. Karena firman Tuhan bilang begitu. Tidak dibandingkan hamba itu sebagai orang luar, tetapi dalam rangkaian keluarga inilah hamba-hamba itu bekerja. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu supaya si hamba nggak stres. Karena tuan ini kan macam-macam. Ya, namanya tuan di dunia. Ada yang baling, kan gitu. Ya, nggak suka dia lihat misalnya kau kan udah aku gaji. Nggak boleh kau duduk, harus kerja terus dia lihat kan gitu, ya. Nah, ada juga tuan yang bodoh amat, nggak peduli, ya, nggak peduli pekerjanya udah makankah di rumah, yang penting aku dan anakku kenyang. Makanya kalau kita lihat sering kali di resto-resto itu tuannya duduk makan dalam restoran, wah di situ berjajar di depannya misalnya ya ART-nya atau yang membantu dia di rumah, entah makan nggak makan lah itu dikasihnya. Nah ini,
Jadi orang Kristen itu tidak bisa begitu. Dan oleh sebab itu sebagai hamba, supaya kau nggak stres untuk menghadapi tuanmu, untuk menghadapi bosmu, untuk menghadapi orang-orang yang memberikan kau kerja, maka yang pertama dikatakan di ayat 23, lakukanlah pekerjaanmu seperti untuk Tuhan, jangan bagi manusia. Ya. Jangan turunkan standar pekerjaanmu hanya untuk uang. Jangan mau kau dinilai hanya dengan rupiah. Jangan mau karyamu hanya dinilai orang dengan rupiah. Jangan mau karyamu hanya dinilai orang dengan ketenaran yang cuma sesaat. Ya. Tapi katakan, kalau saya bekerja saat ini, saya berkarya. I do it for God. Amin. Ya, kita lakukan buat Tuhan. Karena itu ibu-ibu di dapur, lakukan memasak itu untuk Tuhan. Jangan cuma untuk perut suamimu, perut anak-anakmu. Tuhan, Engkau yang sudah kasih aku keluarga. Kayak manapun namat tanah mangalapau, alai pos rohaku, dihaholongi hodoau. Jalahu holongi doa mata. Naik mangalopau Tuhan, pasu-pasu malopalopakon. Ikon begitu. Harus begitu. Ya. Bekerja buat Tuhan itu, berkarya buat Tuhan itu, kita serahkan semua apa yang kita kerjakan dengan tangan kita kepada Tuhan. Saudara tahu, kalau saya masak di dapur, misalnya bikin arsik, ya, kan arsik kan paling enak ya. Semua masuk di situ kan, ada kunyitnya, ya. Halas kan gitu ya, jahe, wah, rias, semua masuk di situ. Setiap kali saya mangalopa itu, saya selalu bilang, mau lihat tema Tuhan, terima kasih Engkau menciptakan aku menjadi orang Indonesia, orang Batak, saya bilang gitu ya. Aut sugari halak buleau, holan saus dot mayones dona hutada, saya bilang gitu. Ya, nah kalau kita kan tahu semua, ada serai lah di situ, wah luar biasa, obat anti kanker itu semua kan gitu kan, ya. Nah kita aja yang mau diperdaya oleh budaya instan. Akhirnya apa? Makanan yang instan-instan itu yang kita sukai. Ya. Nah jadi ini yang dikatakan saudara-saudara, jangan rendahkan kualitas kerjamu seperti engkau bekerja pada manusia. Emang siapa dia? Ya, jangan mau seperti itu. Saya bekerja untuk Tuhan. Saya melakukan ini untuk Tuhan. Ketika saudara melakukan pekerjaanmu untuk Tuhan, apapun itu, bernyanyi pun itu, bermain musik pun itu, kerja di kantor pun itu, pengusaha pun itu, berjualan, berdagang, bahkan hanya pekerjaan rumah sekalipun, aku mengepel lantai ini Tuhan, untuk Tuhan. Karena apa? Tuhan yang sudah berikan aku rumah udung-udung, asahupayasju, kan gitu. Ya. Harus sampai semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi itu yang pertama. Supaya enggak stres, biar bos ngomel-ngomel, udahlah. Aku kerja bukan buatmu, aku kerja buat Tuhan. That's why I will give the best of me. Saya akan memberikan yang terbaik. Karena apa? Saya bekerja bukan buat bos, bukan buat gaji, bukan buat uang. Tetapi pekerjaanku tidak ternilai karena apa? Saya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. That's it. Tidak perlu dunia yang menilaimu saudara. Ya, biar kau ponten 5 di dunia. Yang penting kau ponten 9 di mata Tuhan. Amin. Itu. Karena itu kerjakan itu untuk Tuhan. Supaya saudara gak stres. Lihat gaji, ya, lihat penilaian dari atasan, lihat teman yang mau menusuk dari belakang atau apapun itu, nggak stres kita. Saya bernyanyi buat Tuhan kok, buat kemuliaan nama Tuhan, ya, sehingga setiap orang yang mendengar nyanyian saya diberkati oleh Tuhan, kan gitu, ya, harus seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, ketika kita bekerja buat Tuhan, ayat 24 mengatakan bahwa kamu akan menerima upah. Saudara ingat, Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipiutangi oleh manusia. Gak akan. Ya. Tuhan gak akan pernah membuat dirinya jadi kasbon sama kita. Enggak, yang ada kita kasbon sama Tuhan.
Ya, kita yang berutang sama Tuhan, bukan Tuhan yang utang sama kita. Dia akan bayar lunas apapun yang saudara kerjakan untuk dia, dia akan bayar itu tunai. Tapi nggak dengan uang saja. Apa yang tunai itu? Pertama, walau kau capek kerja saudara, temanmu satu kantor udah semua kena flu, tapi kau sehat, bukan bayaran itu dari Tuhan. Bayaran itu dari Tuhan loh. Ya. Kau bekerja misalnya, ya, walaupun gajimu pas-pasan, tapi anak-anakmu semua bisa sekolah. Kadang-kadang kita nggak ngerti, kok bisa ya matematikanya, gajiku cuma segini, bayaran anakku sekolah segini, kok bisa ya mereka ya? Itu hitung-hitungan Tuhan loh, matematika Tuhan loh. Ya, coba kita lihat, kita bawa apa sih ke dunia ini? Atau mungkin kalau orang-orang Batak yang dulu merantau langsung dari kampung, bawa apa sih dari kampung? Ketika sudah ada rumah kita di sini, kita berkeluarga, anak-anak kita diberikan Tuhan, bukan cuma anak, kemudian hadir lagi menantu, hadir lagi pahop, usia dia doi, anggo sosian Tuhani, ido upahmi, dan upah yang terbesar. Saudara tahu? Saya kesaksian hidup saya lah ya ini ya. Saya punya penyakit lupus SLE. Saya autoimun. Ya. Nah, dari tahun 2000 ketika saya masuk STT, disitulah ketahuan saya punya penyakit lupus. Tapi cita-cita saya dari kecil cuma satu, jadi pendeta. Ya puji Tuhan terkabul gitu ya. Nah, lalu kemudian saudara-saudara, saya itu menikah dengan Pak Sohuat itu di usia 39 tahun. Ketika kami mardongan, saya sudah bilang, orang sehat saja usia segini susah punya anak. Saya punya penyakit lupus. Kalau nanti saya nggak bisa kasih kamu anak, kamu ninggalin saya nggak? Karena biar gimana saya pendeta, nggak boleh kan gitu. Ya, nggak boleh rumah tangganya huru hara gonjang ganjing, nggak boleh. Rumah tangga pendeta harus jadi contoh buat jemaat yang dilayani kan gitu. Itu prinsip saya. Ya. Lalu kemudian suami saya, makanya ini yang saya saya pilih dia kan gitu ya. Nah Pak Sohuat ini dia cuma bilang begini, tapi kau yang khotbahin selalu berpengharapan pada Tuhan, nggak ada yang mustahil pada Tuhan. Kau pula yang nggak percaya sama khotbahmu. Bayangkan saudara, khotbahnya dibalikin sama saya. Dia kemudian bilang, saya yakin Tuhan pasti akan memberkati rumah tangga saya. Januari 2020 kami menikah. Lahirlah anak buah baju kami, Johannes Hasudungan Sohuat, Mei 2021. Begitu dia lahir, cuma lihat mukanya aja saya udah bilang, Tuhan, inilah bayaran pelayanan saya yang Tuhan berikan pada saya ya. Yang dunia bilang mustahil, yang dunia bilang kemungkinannya kecil, yang dunia bilang possibility-nya itu sangat kecil. Tapi buat Tuhan gak ada yang mustahil. Kalau gitu Tuhan, udah tunai kau bayar padaku upah pelayananku. Selama aku hidup, aku yang masih berutang padamu. Karena buat saya si Johannes itu gak ternilai harganya. Apalagi hadir anak kedua lagi Jubelina. Mei 2023, perempuan. Di umur 42 tahun, saya yang seorang lupus. Maranak marboru dibayang Tuhani. Dang alaniawi. Kalau menurut manusia, mungkin kita udah bilang, gak mungkin lah. Ya, makanya kalau ada boru kita di rumah, hatok mahomuli boru katanya. Ya, kalau perempuan itu ada masa expirednya, jadi cepat-cepatlah menikah kan gitu kan. Ya, tetapi itu yang saya katakan saudara, ini kesaksian hidup saya. Tuhan bayar upah, bukan dengan rupiah. Tapi dengan yang lebih besar daripada rupiah yang tidak ternilai. Anak-anak kita, keluarga kita, holan sehat penasida, gabe anak nahasea, wah itu udah lebih berharga daripada miliaran-miliaran mungkin uang yang kita punyai. Amin? Iya. Ya. Cuma sehat kita, tidak sakit. Puji Tuhan kita bisa sembuh dari penyakit. Puji Tuhan kita masih bisa beraktivitas. Itu adalah upah buat kita. Dan bukan hanya di dunia ini. Tuhan bilang warisan yang sudah ditentukan untuk kita menjadi upah. Bukan hanya di dunia ini. Tetapi Tuhan juga menjanjikan upah di sorga. Amin. Jadi
Luar biasa jadi orang Kristen ini. Apa kurang enaknya? Makanya kalau saudara sudah tidak hidup sesuai dengan apa yang Kristus katakan, udah dibilang terlalu, sudah begitulah. Ya, karena udah dikasih Tuhan jalan yang paling enak supaya nggak stres kau bekerja. Ingat, bekerjanya untukku ya anakku ya, jangan bekerja untuk orang, jangan bekerja untuk manusia, jangan bekerja untuk uang. Supaya apa? Kau nggak stres, nggak darah tinggi, nggak pecah pembuluh darahmu kan gitu, ya. Sehat kau, makan gulamu saja sudah enak kan gitu. Lalu yang kedua, kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dirinya dipiutangi. Tuhan akan bayar lunas bayaran kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, apapun yang Tuhan percayakan, talenta, karya, pekerjaanmu, jadikan itu ibadahmu yang sejati. Ibadah itu dari kata mengabdi, ya, abodah. Abdi ibadah itu sama. Mengabdikan diri pada Tuhan. Jadikanlah pekerjaanmu, karyamu sebagai ibadahmu. Abdikan dirimu kepada Tuhan, abdikan talentamu kepada Tuhan, dan lihatlah Tuhan akan bayar itu semua di depan matamu. Amin. Tuhan akan bayar itu semua depan mata. Oleh sebab itu, mari bekerjalah sungguh-sungguh. Berkaryalah sungguh-sungguh. Dan jadikan itu semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk semua berkat, kasih sayang Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami masing-masing. Setelah 1 bulan penuh ini Tuhan memberkati kehidupan kami, sehingga kami boleh bertemu kembali Tuhan di awal bulan Juni ini dalam ibadah Ecclesia Worship Harmony. Kami bersyukur kami boleh berjumpa baik secara langsung maupun dalam ruang virtual melalui siaran live di TikTok maupun di YouTube Tuhan. Kami bersyukur semua itu terjadi karena kebaikan, karena kemurahan Tuhan buat kami yang memberkati kehidupan kami sepanjang bulan ini. Sehingga kami boleh bertemu kembali baik di ruang ini maupun di ruang virtual untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan, menikmati firman Tuhan yang membuat kami mengerti bahwa pekerjaan kami sesungguhnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Karya kami sesungguhnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu ajar kami untuk bekerja bukan bagi manusia, bukan bagi upah, bukan bagi uang, tetapi pekerjaan kami, karya kami semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kami melakukannya dengan tulus hati, ketika kami melakukannya dengan pengabdian penuh kepada Tuhan, disitulah kami akan melihat bahwa Tuhan membayar lunas segala pekerjaan kami dengan berkat-berkat-Mu yang begitu indah, dengan kesehatan, dengan keluarga, dengan anak-anak yang baik. Kami percaya itu Tuhan. Segala sesuatu yang kami lakukan dalam Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Oleh sebab itu materaikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman yang melakukan firman-Mu, yang mau bekerja bagi kemuliaan nama-Mu, dan yang yakin bahwa Tuhan akan menjaga kami, memberkati, memelihara kehidupan kami. Dan saat ini pun Tuhan, dalam syafaat kami membawakan keluarga besar Ecclesia Worship Harmony. Kami yang dengan setia setiap bulan mengadakan pujian, penyembahan dan ibadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah keluarga Ecclesia Worship Harmony, supaya Tuhan memakai setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, yang telah Engkau berikan talenta dalam menyanyi, dalam bermusik, supaya kehidupan mereka, talenta mereka, karya mereka terus Tuhan pakai menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Secara khusus kami membawakan keluarga pembina kami, Amang Syukur Nababan
dengan Inang Tina Borusilain beserta ketiga anak terkasih Grace, Ben, dan Noel ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah Amang Nababan dalam tugas tanggung jawab beliau sebagai perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berikan kesehatan kepada Amang Nababan, berikan hikmat yang daripada Tuhan, berikan kekuatan kepada beliau sehingga karya beliau Tuhan di tengah-tengah Dewan Perwakilan Rakyat itu boleh menjadi buah yang manis yang dinikmati oleh bangsa dan negara kami Tuhan. Buah-buah pikirannya, bahkan usahanya Tuhan berkati. Begitu juga dengan Inang terkasih kami, Inang Borusilain. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memelihara Inang kami dengan luar biasa. Memberikan beliau kesehatan, memberkati semua proses yang beliau alami dalam sakit penyakit yang pada waktu yang lalu Tuhan izinkan hadir dalam tubuhnya. Namun kami boleh berjumpa dalam keadaan sehat. Kami percaya itu berkat Tuhan. Tuhan yang sempurnakan pemulihan dalam tubuh Inang kami. Memberikan beliau kesehatan yang prima. Memberikan beliau hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga sebagai seorang istri, seorang ibu, beliau boleh tetap menjadi panutan, menjadi teladan bagi anak-anaknya, bagi keluarga, bahkan bagi keluarga besar Batak Vibes dan juga Ecclesia Worship Harmony di bawah kepemimpinan beliau. Kami juga berdoa secara khusus untuk putri terkasih kami Grace Nababan yang akan berangkat studi. Tuhan memberkati putri kami terkasih ini. Kami taruhkan semua rencana studi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkati dari mulai keberangkatan, proses studi di luar negeri, jauh dari keluarga, peliharalah putri kami ini Tuhan, dalam kasih setia Tuhan, sehingga dia boleh menggapai cita-citanya bersama dengan Tuhan. Dia boleh dibekali dengan ilmu yang terbaik, yang menjadi modal untuk dia membangun masa depannya bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ben dan Noel yang juga masih dalam proses studi mereka. Berkati juga kedua anak kami ini Tuhan, supaya Tuhan juga membentuk mereka menjadi remaja-remaja yang takut akan Tuhan, yang berprestasi dalam studi mereka, menjadi kebanggaan buat orang tua dan orang-orang yang mengasihi mereka, dan kemuliaan buat nama Tuhan. Kami tidak putus-putusnya juga membawakan orang tua kami Opung Halasan Boru, ibunda dari Amang Sukur Nababan. Dalam masa tuanya Tuhan, tubuhnya mungkin boleh semakin lemah karena dimakan usia. Namun kami percaya iman orang tua kami ini akan semakin kokoh di dalam Tuhan. Berikanlah beliau sukacita di masa tuanya, melihat anak, menantu, cucu yang telah Tuhan anugerahkan kepada beliau boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati orang tua kami ini Tuhan dalam masa tuanya. Engkau yang memberikan panjang umur kepada beliau. Kami percaya Engkau juga akan menguatkan beliau, memberikan kesehatan, memberikan pemulihan dan sukacita di masa tua beliau. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara Batak Vibes konser mini yang akan kami rencanakan dilakukan pada tanggal 12 Juni yang akan datang. Tuhan juga kiranya memberkati rencana kami ini. Karena siapakah kami manusia Tuhan? Kami hanya bisa berencana, namun tanpa campur tangan Tuhan sia-sialah itu semua. Oleh sebab itu Tuhan, kami taruhkan rencana mini konser tanggal 12 Juni yang akan datang ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberi kesehatan kepada setiap anggota Batak Vibes. Tuhan yang memberkati talenta yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan juga yang mensukseskan acara tersebut, membukakan juga pintu hati bagi orang-orang yang akan menyaksikan Tuhan, supaya mereka boleh datang dan kami boleh bersama-sama bersuka cita di dalam Tuhan dalam acara mini konser ini. Berkati juga
seluruh anggota Batak Vibes. Tuhan berikan mereka kesehatan, membukakan pintu rejeki bagi keluarga Batak Vibes, dan juga Tuhan memberkati keluarga mereka, anak-anak yang mereka lahirkan, pasangan hidup mereka. Tuhan memberkati itu semua. Kami juga berdoa bagi keluarga almarhum Andri Silain. Kami berdoa untuk Inang beserta dengan anak-anak. Tuhan berkati keluarga ini. Kami percaya walaupun Bapa di dunia sudah berakhir dari tengah-tengah mereka, namun ada Bapa di sorga yang akan selalu memelihara kehidupan mereka, yang akan selalu memeluk mereka dalam cinta kasih-Mu, menguatkan Inang kami, memberkati anak-anak Tuhan, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, bahkan anak-anak mereka pun boleh Tuhan mudahkan untuk mencapai cita-cita mereka di masa depan. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan acara ini dalam ruang virtual, melalui siaran langsung di YouTube maupun di TikTok. Tuhan berkatilah seluruh jemaat-Mu, berikan kepada kami semua kesehatan, pelihara pekerjaan kami, dan juga Tuhan memberkati semua kerinduan-kerinduan hati kami yang tidak sempat terucap oleh bibir mulut hamba-Mu ini. Tuhan berikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Inang Pendeta yang kami kasihi. Sekali lagi Bapak Ibu, kita bertepuk tangan beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Luar biasa, Tuhan kita ajaib. Tuhan kita dahsyat. Inang Pendeta yang melayani hari ini adalah Inang Pendeta Ruth Nababan, SSI. Terima kasih Inang yang selalu setia bersama kami. Dan kami percaya firman yang Inang taburkan, Tuhan materaikan di dalam hati kita semua. Dan Inang terus diberkati bersama dengan keluarga, terus menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dan kami juga mau mengingatkan seluruh jemaat Tuhan yang mungkin belum sempat datang di bulan ini, tapi rindu untuk bersama-sama dengan kami. Kami tetap melaksanakan ibadah bersama dengan Batak Vibes setiap awal bulan, Jumat minggu pertama di setiap bulannya. Untuk bulan Juli kita akan bertemu hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 ya. Kita akan ketemu tanggal 3 Juli diingatkan, dan kami tetap menghimbau untuk semua keluarga kami, baik yang ada di sosial media maupun yang ada di tempat ini, untuk menyebarkan cerita ini agar sama-sama kita bisa beribadah di tempat ini. Dan yang akan berkhotbah tanggal 3 Juli adalah Pendeta Mangatur Manurung. Jadi sampai berjumpa di tanggal 3, kami rindu tempat ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang mau memuji Tuhan bersama dengan kami. Seperti tadi Inang Pendeta kami sudah mendoakan, itu juga yang kami mau sampaikan kepada keluarga kami, khususnya mungkin orang-orang Batak yang ada di luar sana. Kami ini adalah seorang penyanyi. Karya yang kami hasilkan adalah suara kami. Itu yang Tuhan titipkan kepada kami. Jadi selain kami memuji Tuhan dengan lagu-lagu rohani, kami juga bernyanyi untuk lagu-lagu budaya kami, budaya Batak. Kami akan mini konser tanggal 12 Juni, bertempat di sini juga di GNB Lounge, Jalan Raya Kalimalang. Jadi nanti flyernya akan tetap ada, muncul di Ganube Official. Bapak Ibu yang belum beli tiketnya, kami masih sangat-sangat menunggu supaya kami bisa berkarya dan kita sama-sama bersukacita di tempat ini. Karena sukacita kita mau kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, itu saja
pengumuman yang bisa kami sampaikan. Kami tetap menanti kehadiran kami Bapak Ibu sekalian, dan kita akan melanjutkan ibadah kita. Kali ini kita akan memuji Tuhan melalui seorang wanita cantik yang beberapa waktu lalu ikut dalam Gadu Befest menjadi juara ketiga ya Dek? Iya, menjadi juara ketiga. Cici Pasaribu memuji Tuhan.
bagi Tuhan, sangat diberkati dengan suara yang luar biasa. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita puji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita puji Tuhan dengan semangat yang luar biasa. Haleluya. Kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun hidupku. Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Musik memuji Tuhan. Kita selalu diberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Sekali lagi, diberkati terus, sehat terus, kuat terus. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, sumber kekuatan, kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan jemaat yang kasih Tuhan boleh duduk kembali. Batam Vibes akan persembahkan sebuah lagu pujian yang berjudul Sampai Akhir Hidupku. Karena kita di sini semua pekerja sekuler, tapi kita percaya yang Tuhan telah kasih untuk Batam Vibes bisa dipakai untuk memuji dan muliakan namanya sampai akhir dari karir masing-masing kami, bahkan sampai akhir hidup kami. Sampai akhir hidup.
Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kami berserah Tuhan. Ini aku berserah Pada rancangan-Mu. pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami akan setia Tuhan pada panggilan-Mu. Beri kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Oke. Firman Tuhan telah dibagikan bagi kita semua hari ini. Mari kita respon dengan memberikan persembahan yang terbaik yang diberikan oleh hati kita kepada Tuhan. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Apakah ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan? Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita.
Kini marilah kita sempurnakan ibadah kita pada malam hari ini dengan berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, untuk menerima berkat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Haleluya, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu tanggal 3 Juli di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Tidak berani, bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Di dalamku ku kan menari seperti